Metodologi penelitian, masalah penelitian. Mendefinisikan masalah penelitian. Masalah utama penelitian pada umumnya, masalah utama dinyatakan dalam bentuk tujuan. Contoh masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara uang saku dengan raut muka mahasiswa di PTX. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang masalah dan tinjauan pustaka. Latar belakang masalah yaitu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Setelah ada hipotesis kalau ada. Lanjut, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Metode penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua ada validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Lalu selanjutnya ada yang keempat yaitu populasi simpel dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi sampel, sejumlah populasi dan simpel serta teknik pengambilan sampelnya. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa pengguna teknik analisis data harus konsisten dan jelas datanya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang dinamakan atau dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang masalah yaitu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, berisi uraian teori, rujukan yang memberikan argumen teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Lalu yaitu ada metode penelitian. Dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama yaitu batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jelas data yang diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu penetapan responden dan informasi penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informasi penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Lalu yang keempat ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Lalu metodologi penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis yaitu landasan teori. Ada beberapa. Yang pertama yaitu usahakan putusan terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah.
Yang kedua yaitu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ditinjau pustaka, mengurangi teori, temuan, dan tahapan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Lalu uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Lalu landasan teori manfaat. Landasan teori yaitu manfaatnya ada 3. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sesuai pernah dilaksanakan, lalu memperjelas masalah penelitian. Lalu penulisan sumber catatan, yaitu format dasar, yaitu terdiri dari teks, nama keluarga pengarang, tahun terbit. Lalu ada nama pengarang teks, tahun terbitan. Lalu ada penulisan sumber catatan, nama belakang, dan tahun. Lalu kerangka konsep, yaitu ada 2. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel variabel Y. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pertanyaan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif: adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan antara audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Yang kedua, kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Lalu yang terakhir, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Hipotesis kasual sebab dan akibat. Hipotesis kasual adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja.